Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bahas tentang ini. ASEAN U16 Girl Championship tahun 2025 akan diadakan di Solo dari tanggal 20 Agustus sampai dengan tanggal 29 Agustus. Dan pertandingan dilaksanakan di Stadion Manahan dan Stadion Sri Wedari. Berdasarkan hasil drawing yang dilakukan di Jakarta kemarin, Timnas Putri U16 Indonesia satu grup dengan Timnas Malaysia dan Timor Leste. Dan ini pembagian grupnya. Nah, dapat kita lihat bahwa Indonesia di grup A bersama Malaysia dan Timor Leste. Kemudian di grup B ada Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Dan di grup C ada Thailand, Singapura, dan Australia. Untuk penentuan siapa saja yang berhak ke semifinal adalah juara grup dan satu runner-up terbaik. Jadi ke-9 tim nasional ini akan berebut 4 tempat di semifinal nantinya. Seperti biasa, pertemuan antara Timnas Indonesia dan Tim Nasional Malaysia akan membawa persaingan yang cukup tinggi. Tidak peduli apakah itu tim junior maupun tim senior, putra maupun putri, tetap membawa cerita yang berbeda, tetap menghadirkan komentar-komentar yang terkadang menjurus panas di postingan-postingan sosial media. Pertemuan antara Indonesia dan Malaysia pastinya akan sangat menarik untuk disaksikan dan menarik banyak minat penonton. Tapi kali ini sepertinya fans Timnas Malaides masih trauma atas kekalahan 16-0 dari Jepang. Sebab itu timbul keraguan pada tim Harimau Betina Muda ini. Dan keraguan-keraguan itu mereka ungkapkan di kolom-kolom komentar di sosial media. Apa saja komentar-komentar tersebut? Mari kita bacakan sedikit. Yang 16-0 itu yang tak boleh lupa. 16-0, pikir-pikirkan. Maksudnya mereka mengingatkan kekalahan 16-0. Pastikan tak bolos 16 gol ya. Kan kelihatan bahwa mereka masih trauma dengan kekalahan 16-0 dari Jepang kemarin. Kemudian kita baca lagi komentarnya. Balik awal lah nih kena rogol tuan rumah. Mereka kan satu grup dengan Indonesia, tuan rumah. Balik awal maksudnya cepatlah pulang ini. Kalah, kena rogol. Kemudian Malaysia level-level Bangladesh, Nepal aja. Nah, akhirnya mereka mengakui bahwa mereka levelnya Bangladesh, Nepal, dan ya dengan negara-negara serumpun mereka lah. Kemudian pergi main congkak ke atau batu seremban lah baru juara. Main congkak. Nah, itu permainan khas Melayu. Setahu saya permainan khas Melayu. Balik rumah, tolong mak basuh baju. Pulanglah ke rumah, bantu mama cuci baju. Langsung tak ada gaya sebagai pemain bola. Tim wanita ini sememangnya membazir dari dulu lagi. Bukan tak nak bagi sokongan, memang hakikat. Maksudnya bahwa dari dulu tim nasional putri ini membuang-buang uang. Bukan nggak mau dukung, tapi memang hakikatnya seperti itu. Tapi sebenarnya Malaides jangan ada rasa ketakutan yang berlebihan. Kenapa? Karena Timnas Putri U16 Indonesia itu mayoritas diisi oleh pemain yang berusia 12 sampai 14 tahun. Dan itu sudah dijelaskan oleh pelatihnya.
Ya ini pengalaman mereka yang pertama. Jadi pemain saya di U16 itu rata-rata umur 12-13 tahun. Jadi justru yang jago antara 12 sampai 14 gitu. Pemain termuda kita baru naik kelas 6 SD. Jadi kelas 5 naik kelas 6. Tapi bisa masuk starting line up karena memang dari segi kemampuan, dari segi power, mental semuanya oke gitu. Jadi menunjukkan bahwa pemain-pemain yang muda-muda ini itu yang bisa kita harapkan ke depannya gitu. Jadi waktunya kita harus sabar. Saya rasa memetik hasilnya baru sekitar 3 tahun ke depan. Dan itu kita bisa lihat di U20 juga, karena di U20 ada sekitar 5 anak U16 yang jadi starter tuh. Jadi bisa kelihatan bahwa yang di bawah ini yang lebih jago daripada yang di atas. Dan memang itu yang kita harapkan supaya timnas senior kita ke depannya lebih bagus daripada yang ada sekarang. Itu kan tujuan daripada pembinaan, selalu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi gitu. Jadi dimulai dengan U16 karena itu adalah timnas pertama, timnas kelompok umur pertama. Jadi mereka bersama saya seperti melalui football school, belajar sepak bola dari A sampai Z. Jelaskan bahwa Malaides jangan takut. Indonesia turun dengan pemain yang sangat-sangat muda. Seharusnya Malaides bisa kalahkan timnas putri U16 Indonesia. Karena memang sesuai yang diucapkan pelatih bahwa targetnya adalah 2-3 tahun ke depan. Bukan untuk saat ini. Nah, sebagai bukti dari ucapan pelatih, ini saya terapkan pemain yang masih sangat berusia muda. Tentunya nggak semua, cukup 2 orang aja, hanya sebagai contoh saja. Itu yang pertama, Syifa Sholawa Fariski. Nah, bisa kita lihat kan bahwa dia memang masih sangat muda. Dan kemudian ini ada juga Vivi Vera Fernanda. Kelihatan sekali bahwa mereka masih anak-anak. Jadi Malaides tidak semestinya takut kepada timnas putri U16 Indonesia. Namun walaupun mereka masih sangat muda, bukan berarti mereka juga bisa dikalahkan dengan mudah. Ya enggak juga, mereka pasti melawan. Dan saya yakin standar yang sudah ditentukan pelatih untuk tim nasional U16 akan mampu mereka penuhi walaupun mereka masih muda. Jadi, mari kita dukung timnas putri U16 pada ajang ASEAN U16 Girls Championship 2025. Semoga mereka bisa terus berkembang dan menjadi juara di ajang ini. Mari sama-sama kita dukung dan kita doakan. Saya pikir itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kompetisi ini kita akan mulai menseleksi untuk tadi persiapan tim nasional AFF untuk U16. Dan ini saya rasa Super Soccer Arena ini saya pun sebagai ketua umum PSSI iri melihatnya. Kapan PSSI punya begini gitu ya. Jadi ini luar biasa investasi yang dilakukan oleh Pak Victor. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Piala Pertiwi 2025 digelar di Stadion Super Soccer Arena, Kudus, Jawa Tengah. Acara ini dipimpin langsung oleh talent scouting Timnas Putri, Coach Satoru Mochizuki dan Coach Timo Swedebar. Eksekutif Komite PSSI Vivin Cahyani Sungkono menyampaikan apresiasi atas suksesnya gelaran Piala Pertiwi yang pertama kali digelar secara nasional. Dari proses seleksi tersebut, PSSI mendapatkan 43 nama pemain putri muda potensial. 43 nama pemain yang masuk dalam daftar akan diseleksi kembali menjadi 21 nama dan mereka akan mengikuti pemusatan latihan di Stadion Super Soccer Arena Kudus. Sementara itu, Coach Satoru Mochizuki atau Coach Mochi menambahkan, para pemain yang terpilih telah menunjukkan kemampuan dan potensi yang bagus, namun masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki dan dikembangkan melalui latihan intensif. Pemusatan latihan ini bertujuan untuk mematangkan strategi sekaligus membentuk kekompakan tim guna menghadapi persaingan ketat di tingkat regional ASEAN. Diketahui dalam pertandingan final Piala Pertiwi 2025, All Star Bandung berhasil mengalahkan All Star Tangerang dengan skor tipis 1-0. PSSI bersama para stakeholder berkomitmen untuk terus menggelar Piala Pertiwi setiap tahun sebagai wadah pencetak pemain sepak bola putri unggulan yang tersebar merata di seluruh Indonesia.